Kita mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di maghrib ini kita bisa melanjutkan lagi pembahasan kita ya Pak tentang fikih ya. Masih pembahasan kita tentang salat, terutama pasal pembahasan tentang qiyamul lail ini Pak. Pertemuan sebelumnya kan kita membahas qiyamul lail. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Pembahasan kita Pak di malam hari ini, di maghrib ini, kita akan membahas tentang adab-adab qiyamul lail. Sebelumnya kita menjelaskan hadis Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keutamaan qiyamul lail. Sekarang kita lihat apa saja adab-adab yang perlu diperhatikan. Jadi adab yang pertama ya, kalau kita disunnahkan bagi kita Pak, kalau kita qiyamul lail itu yang pertama, ayyanwiya inda naumihi qiyamal laili ya. Meniatkan ketika tidur itu kita melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi tidur itu Pak diniatkan nanti malam bangun lebih cepat ya, kemudian niat qiyamul lail gitu. Jadi pertama itu idealnya kita pas tidur itu emang diniatkan qiyamul lail itu Pak. Qiyamul lail, mengqiyamkan malam hari itu. Menghidupkan malam, jangan sampai waktu malam berlalu. Kan waktu malam untuk qiyamul lail itu kan terhitung dari waktu selesai isya sampai sebelum subuh. Qiyamul lail itu lebih umum dari tahajud ya Pak ya. Qiyamul lail itu bahkan nanti akan ada pembahasan kita itu. 1 rakaat witir itu udah dianggap qiyamul lail. Kenapa ya? Karena kita menghidupkan malam gitu. Jadi jangan sampai nggak ada sama sekali. Masa 1 rakaat kita nggak bisa. Mungkin karena nggak sempat waktunya mepet untuk tahajud. Ya cuman bisa 1 rakaatnya, 1 rakaat kita kejarkan. Daripada nggak sama sekali, malam berlalu tanpa kita gunakan. Ya, kalau tahajud nanti lebih spesifik lagi. Nah, ada dasarnya Pak. Dasarnya adalah hadis riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata firasyahu, siapa yang menghampiri tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yaquma, kemudian dia berniat untuk qiyam. Jadi siapa yang menghampiri tempat tidurnya, pengen tidur dan meniatkan untuk qiyam, fayusalli minal laili ya, kemudian berniat untuk bangun salat di malam hari, faghalabathu ainuhu, kemudian ketiduran Pak, ketiduran, faghalabathu ainuhu, dikalahkan oleh matanya, tiduran, hatta yusbih, sampai subuh, kutibalahu manawa, maka ditetapkan baginya apa yang diniatkan. Jadi niat kita ya Pak, kita niat serius gitu ya, bukan asal niat, bukan keinginan. Kita pernah menyampaikan bedanya niat dengan keinginan.
Niat itu berarti kita benar-benar niat, Pak. Misalnya kalau HP kita hidupkan alarmnya. Kalau enggak kita kalau misalnya ibu yang lebih sering bangun minta dibangunkan gitu. Itu kan niat itu. Beda dengan keinginan cuman ingin-ingin aja gitu, enggak ada perbuatannya. Nah, kita datang tempat tidur, diniatkan benar-benar pengen qiyamul lail. Nah, kemudian ketiduran sampai subuh, maka kutibalahu manawah. Maka ditetapkan baginya pahala. Pahala qiyamul lail dapat, Pak, walaupun enggak sempat qiyamul lail. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi mir rabbih. Dan tidurnya itu, ketiduran itu, Pak, menjadi sedekah. Sedekah dari Allah Ta'ala buat dia. Nah, dapat pahala ganda, Pak. Niat aja, niat. Niat yang baik itu ya. Hidupkan alarm atau apa gitu ya. Tak bantuan ibu ya, istri untuk membangunkan bisa juga, Pak. Jadi dapat pahala qiyamul lail sempurna. Tidur kita, yang ketiduran itu adalah sedekah dari Allah Ta'ala. Nah, luar biasa itu, Pak. Niat yang baik itu. Hadis sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ibnu Majah mensahihkan hadis itu. Itu yang pertama, adabnya. Adab yang kedua, kalau kita qiyamul lail, yang terkait dengan qiyamul lail itu, ayyamsah an-nauma an wajhihi indal istiqol. Menghilangkan tidur, mengusap matanya, ya, menghapus tidur ya dari wajahnya ketika bangun. Ya, diusap dulu mukanya ketika bangun itu. Ya. Dicuci muka ya, untuk menghilangkan tidur itu. Intinya menghilangkan tidur. Ayyamsah itu. Ayyamsah, menghapus tidur dari wajahnya. Kita usap dengan air. Ya. Atau usap wajah kita. Intinya menghilangkan tidur. Kemudian wayatasawwak. Kemudian bersiwak. Bersiwak ya. Nah, kita bahas masalah siwak sebelumnya. Kemudian wayanzur fis sama, kemudian kalau bisa nengok langit ya. Nengok langit kemudian berdoa. Ya. Kalau kita kan mungkin di kamar enggak nengok langit, Pak. Tapi kalau kita di luar kan bisa nengok langit. Kemudian berdoa dengan riwayat Rasulullah, hadis dari Rasulullah SAW yang beliau kalau melihat langit, beliau tuh biasanya bangun ya, mau berwudu itu lihat langit gitu, Pak. Kan terbuka. Kalau kita mungkin enggak terbuka, tapi kita kalau mau melihat langit kan bisa. Kemudian Rasulullah biasanya membaca la ilaha illa anta subhanaka. Ya, tiada ilah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah. Astaghfiruka li dzambi. Ya, aku memohon ampunan kepadamu untuk dosaku. Wa as'aluka rahmataka, aku memohon rahmatmu. Allahumma zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ya ilmu, wala tazigh qalbi ba'da iz hadaitani. Jangan engkau sesatkan hatiku setelah engkau berikan hidayah. Wa habli min radunka rahmah, berikan kepadaku rahmatmu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah al-wahhab ya, maha pemberi ya. Kemudian baru dibaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau lengkapnya itu seperti tadi itu, Pak. Kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman ya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sampai akhir itu, Pak. Ya. Sampai akhir surat, kemudian baru dibaca doa lagi. Nanti mungkin bisa kita carikan ini doanya, Pak. Kita share atau apa. Ini yang doa-doa sebelumnya saya lupa aja. Allahumma lakal hamdu, bagimu segala pujian, anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna, engkaulah cahaya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu, engkau bagi engkau segala pujian,
anta qayyimus samawati wal ardi, engkaulah penegak langit dan bumi, wa man fihinna, dan apa di antara keduanya, walakal hamdu, bagimu segala pujian, antal haq, engkau adalah hak, wa wa'dukal haq, janjimu itu benar, waliko haq, bertemu denganmu itu benar, sampai nanti panjang doanya Pak, ya. Sampai nanti antallahu la ilaha illa anta, itu doa yang bisa kita baca ketika bangun dari, ya dibangun dari malam, ketika malam bangun dari tidur itu Pak, lihat langit, ya, baca itu tadi. Ya, selain dari ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, itu yang biasa kita baca itu. Jadi, banyak ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu kita memulai sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Apa ya? 2 rakaat yang ringan itu pengantar untuk sholat tahajud, itulah kira-kira. Ayyaftatiha sholatal laili bi raka'ataini khafifatain. Dia membuka sholat itu dengan 2 rakaat yang ringan. Muqaddimah sholat dulu Pak, kalau bisa ya. Jadi nggak langsung ke tahajudnya atau qiyamul lailnya, jadi dibuka dulu dengan yang ringan, 2 rakaat ringan. Ya. Sering disebut dengan sholat iftitah, tapi sebenarnya saya kurang setuju dengan iftitahnya sebelum tarawih itu sebenarnya. Karena kalau berdasarkan kalau kita teliti riwayat itu sebenarnya iftitahnya itu ya untuk qiyamul lail sebenarnya, bukan ke tarawihnya. Ya Allah alam. Saya belum membaca pendalilannya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ya, tapi kalau zahirnya sebenarnya iftitah itu bukan di tarawih itu, tapi itu kan taklimatnya ya, tapi fatwa itu bisa diterima, bisa dijalankan. Tapi orang-orang Muhammadiyah biasa ternyata pakai itu. Tapi kalau kita lihat dalil, kalau saya sendiri ya Allah alam pembacaan pendek pembacaan saya itu juga qiyamul iftitah itu terkait dengan tahajud. Ya, bukan ke tarawihnya. Allahu a'lam. Nah, tapi yang jelas kalau kita hari biasa Pak, yang kayak biasa lah kita tahajud qiyamul lail kita ini ya. Ketika bangun maka kita disunnahkan membuka dulu dengan 2 rakaat ringan. Ya, 2 rakaat yang ringan. Kemudian ayyusolli ba'dahuma masya. Kemudian setelah itu dia bisa sholat berapapun yang diinginkannya. Jadi kalau kita semakin banyak waktu, kita nambah rakaat itu ya tidak ada masalah sebenarnya Pak. Kita kalau nambah sholat mutlak seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu kan malah lebih banyak rakaatnya. Tapi yang jelas dimulai dulu dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, berdasarkan riwayat Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili, kalau beliau bangun malam hari kata Aisyah, yusalli ya untuk salat, iftataha salatahu, beliau memulai salatnya bi raka'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum minal laili, kalau salah seorang di antara kalian bangun di malam hari berqiyamul lail, falyaftatih salatahu bi raka'ataini khafifatain, maka mulailah salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat ringan itu terkait memang dengan qiyamul lail. Bangun tidur dahulu, bangun setelah itu. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat Pak, termasuk adab dalam qiyamul lail itu ya adalah ayyuqiza ahlahu, membangunkan istri, keluarga ya Pak ya. Jadi jangan kita sendiri yang memanfaatkan malam itu. Ya, istrinya, anaknya kalau bisa diajak juga qiyamul lail Pak ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati laki-laki, qama minal laili, yang bangun di malam hari, kemudian fasalla, ia salat, wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan istrinya, keluarganya, wa aiqadha imra'atahu, istrinya. Fa in abad, kalau istrinya itu enggan, nadhaha fi wajhi halma, dipercikkan air ke wajahnya. Tapi
tapi jangan pakai banyak ya Pak. Nanti malah dimarahi. Ya, sedikit ya, percikan. Intinya dibangunkan sebenarnya. Kalau bisa dibangunkan tanpa air kan lebih bagus Pak. Tapi kalau enggan juga mungkin di air. Rahimallahu imra'atan, ya sama juga, semoga Allah merahmati seorang perempuan qamat minal laili, yang qiyamul lail, yang bangun di malam hari, fa shallat, kemudian ia salat, wa aiqazat zaujaha, dan membangunkan suaminya. Ya, fa in aba, kalau suaminya enggak mau, nadhahat fi wajhihi alma, dipercikkan air ke wajah suaminya. Ya, sama Pak. Intinya sebenarnya di sini adalah saling bersama-sama qiyamul lail itu. Jadi bapak jadi orang ahli qiyamul lail, ibu juga gitu ya. Ibu ahlul qiyamul lail, ya bapak juga ahlul qiyamul lail gitu. Ahlul qiyam ya. Orang yang rajin qiyamul lail, sama-sama keduanya. Sama-sama membangunkan kalau udah bangun, semuanya sama-sama menghadap Allah Taala di sepertiga malam terakhir untuk qiyamul lail. Kemudian riwayatnya Abu Hurairah juga dari Rasulullah SAW mengatakan, idza aiqazar rajulu ahlahu, kalau seseorang membangunkan istrinya minal laili, di malam hari, fasallaya, kemudian keduanya salat, au salla rak'ataini jami'an, atau semuanya mengerjakan salat, kutiba, maka ia ditetapkan fiz zakirina waz zakirat, bagian orang-orang yang ahli zikir, ahli mengingat Allah Ta'ala, laki-laki dan perempuan, zakirin dan zakirat. Ya, zakirin dan zakirat dijanjikan surga Pak, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bangunkan, kalau keduanya bangun sama-sama qiyamul lail, baik fasallaya keduanya atau satu-satu gitu ya, maka ditetapkan dia bagian dari az-zakirina waz zakirat. Dan hadisnya itu sahih Pak. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan pensanadan yang sahih. Dari Ummu Salamah juga, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istaiqadha lailatan, suatu malam bangun, kata Ummu Salamah. Kemudian beliau mengucapkan subhanallah. Madza unzila lailata minal fitnah. Ya, madza unzila minal khazain. Man yukis sawahibal hujurat. Ini nih, beliau bertanya, Maha suci Allah, siapa yang menurunkan fitnah di malam hari? Siapa yang menurunkan nikmat? Ya. Siapa yang membangunkan para pemilik kamar-kamar? Ya Rab, kasiyah fid dunya ariyah yaumal qiyamah. Ya Rab, orang yang berpakaian di dunia nanti akan bertelanjang, tidak berpakaian di akhirat. Ya, beliau menyeru orang-orang yang tidur di malam hari untuk bangun. Kemudian dari Ali, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengetuk pintunya, Pak. Jadi Rasulullah bangun, kemudian mengetuk pintu rumahnya Ali. Jadi Rasulullah menyamperin rumah Ali dan Fatimah itu, Pak. Kemudian berkata Rasulullah, ala tusalliyani, ya, ini kalian berdua nggak sholat kok, gitu. Tanyanya ke Fatimah dan Ali, ini kalian nggak sholat gitu. Maka Ali menjawab, kata Ali, ini riwayat Ali, fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anfusana biadillah, itu jiwa-jiwa kami masih di tangan Allah gitu. Kami masih ngantuk ya Rasulullah gitu. Jiwa-jiwa kami masih di Rasulullah. Kata Rasul, fa insya'a an yab'asana, kalau Allah ingin membangkitkan kami, ya ba'asana, Allah akan membangunkan kami. Jawabnya begitu. Jadi jiwa-jiwa kami kan masih di tangan Allah ya Rasulullah. Kalau Allah ingin bangunkan kami akan bangun gitu. Kemudian Rasulullah pulang, beliau nggak jawab, cuman ya, ina qultu dzalika, ketika aku mengatakan itu Rasulullah pulang, kata Ali, summa sami'tu wa huwa ya yadribu fakhizahu. Ya, beliau berpulang sambil gini ya, memukul pahanya dengan keras gitu. Ya, kemudian beliau mengatakan, wa kanal insanu aktsara syai'in jadalan. Al-Qur'an, manusia itu kebanyakan debatnya ya. Diajak kebaikan, ajak debat ya, Pak. Debat itu. Ya Allah, jiwa kami masih dipegang Allah gitu ya. Nanti kalau Allah pengen bangunkan gitu. Rasulullah mau pulang sambil tumbuk paha.
Kanal insanu aksara syai'in jadala. Manusia itu banyak debatnya, ditunjukkan kebenaran, diajak kebaikan, ya hobinya apa? Debat ya, Pak. Itu bukan qiyamul lail saja, dalam banyak hal juga begitu kadang-kadang. Kita ajak kebaikan, orang itu kadang-kadang sukanya bukannya langsung bergerak tapi ngajak debat dulu, Pak. Ngabisin waktu kadang-kadang gitu. Muttafaq alaih. Makanya Nabi pulang aja. Itu yang keempat, Pak. Yang kelima, ayyatruk as-shalah, dia meninggalkan sholat dulu, wayarkat dan tidur dulu, Pak. Idza walabahun nu'as, kalau matanya sudah ngantuk banget, Pak. Ngantuk parah gitu ya. Ngantuk parah, ya. Kalau sudah ngantuk parah, itu ya tinggalkan sholat dahulu, tidur dahulu. Nah, sampai hilang ngantuk itu. Tapi jangan ngantuk terus, Pak. Nanti ngantuk terus gak pernah qiyamul lail. Tapi kalau benar-benar udah ngantuk, Pak, tidurnya misalnya kemalaman, ya. Nah, tidurnya gadang misalnya kita. Kemudian jam 1 tidurnya, udah capek seharian. Kemudian pas bangun itu benar-benar enggak. Kalau kita berdiri udah wudu, enggak hilang juga ngantuk. Udah dipakai kopi juga enggak mempan itu misalnya. Ya kopi itu kan peneman orang-orang soleh dulu, kopi itu udah ada ya, Pak. Enggak mempan juga. Salat pun udah hilang, Pak. Kalau kadang-kadang baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim gitu ya. Malikin nas nyampe ke situ gitu ya. Ya udah dari Al-Fatihah ke An-Nas itu. Atau enggak sadar lagi tadi saya sampai di mana, itu mendingan tidur dulu itu udah. Mendingan tidur dahulu. Kenapa? Karena udah hilang kesadaran itu berarti, Pak. Udah ngantuk itu udah. Hilangkan dulu ngantuknya itu, nanti bangun lagi. Bangun lagi. Ya di setel alarmnya atau apa. Intinya gitu. Dari Aisyah itu, Pak, ada riwayat dari Aisyah, Nabi SAW mengatakan, idza qama ahadukum minal laili, kalau salah seorang di antara kalian qiyam di malam hari, ya bangun di malam hari, fasta'jamal qur'ana al-qur'anu ala lisanihi. Kemudian Al-Qur'an tuh dia tuh enggak sadar apa yang dibaca sama sekali, udah enggak. Arab itu dia baca Arab isti'jam itu dia enggak jelas sudah yang dibaca itu. Falam yadri ma yaqul, dia enggak tahu apa yang diucapkan, falyabtaji', maka berbaringlah dahulu, kata Rasulullah. Jadi kalau salah seorang di antara kalian qiyamul lail, kemudian dia enggak sadar yang dibaca itu, fasta'jam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dia baca tapi dia enggak sadar udah yang dibaca itu apa. Nah, wala yadri ma yaqul, enggak tahu apa yang diucapkan, falyabtaji', maka disuruh berbaring dahulu, hilangkan dulu ngantuknya. Jangan tidur sambil ngantuk itu. Ya. Termasuk nanti itu pas kadang-kadang orang tarawih mungkin ada yang kecapean ya, Pak. Tarawih ada yang sambil tidur gitu ya. Itu mendingan duduk dahulu udah itu. Kalau enggak wudu dulu gitu. Ya karena kalau hilang kesadaran kan otomatis sholatnya dengan sendirinya batal ya, Pak. Ya mendingan wudu dahulu, kalau enggak duduk dulu, kalau enggak tidur dahulu. Namanya sholat sunnah itu ya tetap harus ada kesadaran di situ. Jadi gitu. Itu hadis diriwayatkan Muslim. Anas menceritakan, Anas bin Malik dalam hadis muttafaq alaihi itu pernah juga menceritakan. Suatu hari Rasulullah masuk masjid. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidah wa hablum mamdud baina sariyatain, ada tali. Ada 2 tali, Pak, di antara 2 tiang, ini tiang ini kayak gini, ini tiang, ada tali gitu di antara keduanya itu. Talinya satu tali ada di sini, 2 tali membentang itu. Kemudian Rasulullah bertanya ketika masuk Masjid Nabawi itu, Pak. Mahadza, kata Rasul, ini apa? Para sahabat menjawab, li Zainab tusalli, ini punya Zainab ya Rasulullah. Dia salat. Idza kasalat, kalau dia lagi malas, au fatarat, atau lagi capek badannya, malas gitu ya. Malas, capek badannya, amsakat bihi, maka dipegangnya. Ya, dipegangnya. Kalau enggak diikat ke badannya, ya, salatnya. Jadi kalau udah ngantuk ya, diikat biar bisa tetap berdiri gitu ya, Pak ya. Nah, badannya itu. Di antara 2 tiang itu dilakukan oleh Zainab. Kemudian kata Rasulullah apa? Hullu. Lepaskan ikatan itu terus. Lepaskan. Tali itu dilepaskan di antara 2 tiang.
liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaklah kalau seorang di antara kalian sholatnya itu ketika semangatnya ada gitu. Semangatnya, rajinnya ada, ya, tenaganya ada. Fa idza kasala, kalau dia lagi malas, au fatara, atau dia lagi kecapean, falyarkat, maka berbaringlah dahulu, tidurlah dahulu. Tapi jangan malas terus, Pak. Kalau malas enggak sholat kita nih. Tapi intinya kalau sudah benar-benar capek gitu, ngantuknya nggak bisa diini lagi, nggak bisa dilawan lagi, kan ada kondisi-kondisi tertentu ya Pak. Kita matanya luar biasa ngantuknya karena kecapean dan kerja atau apa. Ya itu berarti kita tiduran dulu aja, hilangkan ngantuk itu. Karena kalau kita sholat pun sholat kita nggak akan sadar yang kita baca itu. Karena kita diperintahkan kalau kondisi seperti itu ya falyarkat, tidur gitu ya, tidur. Makanya sunnahnya Nabi itu habis Isya itu seringkali Nabi itu kan habis Isya itu langsung tidur kecuali ada kepentingan. Nanti bangunnya baru di tengah malam itu, atau sepertiga malam, atau 2/3 malam itu terakhir itu. Jadi Rasulullah tidur cepat, bangunnya lebih cepat lagi sebelum itu. Sunnahnya Nabi seperti itu. Nabi setelah Isya itu tidur beliau. Kecuali ada kepentingan, baru beliau nggak tidur. Kemudian yang keenam Pak, nah, Allah yashukku ala nafsihi, enggak memberatkan dirinya. Bal yaqumu minal laili, tapi dia melakukan qiyamul lail biqadri ma tattasi' lahu taqatuhu. Tapi dia mengerjakan qiyamul lail sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jadi jangan dipaksakan ya, melebihi batas kemampuan kita. Apa ya? Yang penting itu sebenarnya muwazabah wa yuwazibu alaihi wa la yatrukuhu illa darura. Yang penting kita mendawamkannya. Mendawamkannya itu terus-menerus melakukannya dan tidak meninggalkan qiyamul lail itu kecuali darurat. Ya. Makanya kita bilang tadi ya, sebelum subuh itu kita subuh jam 4, kita bangun setengah 4, apa aja 4 kurang 10-20. Masih ada 15 menit, 10 menit sebelum subuh itu kan bisa 2 rakaat. 2 rakaat tambah witir 1, itu kan nggak berat Pak. Atau qiyamul lail itu ya witir 1 itu aja udah qiyamul lail namanya. Nah, pokoknya qiyamul lail itu ada sholat yang kita kerjakan di situ. Itu kalau arti qiyamul lail. Minimal kan kita kerjakan tahajud 2 rakaat kan udah lumayan itu. Intinya jangan sampai malam kita habis kemudian berlalu tanpa ada kita isi dengan qiyamul lail. Makanya yang penting itu mudawamahnya itu Pak, bukan banyaknya, tapi dawamnya itu. Dawamnya itu apa? Ya kita konsisten melakukannya Pak. Ya 22 itu lebih baik daripada langsung 8 atau berapa, tapi cuma sekali sahabat gitu. Sekali lama itu. Sekali. Tapi 22 itu rutin kita kerjakan 21 itu, Masya Allah itu. Itu akan menjadi simah kita Pak. Simah itu ciri khas kita, kelihatan di wajah kita. Wajahnya ahlu tahajud itu kan kelihatan nanti. Cahaya hati itu kan memantul di wajah itu. Itulah kira-kira Pak. Jadi jangan ditinggalkan. Makanya Aisyah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Khudzu minal a'mali ma tatiqun." Lakukan amalan itu sesuai dengan kemampuan kalian. Fawallahi, demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah enggak akan bosan sampai kalian bosan. Ya, kalau kita kita memaksa diri kita, yang kalah itu ya diri kita sendiri. Ya, kita berlaku ekstrim misalnya. Sholatnya seperti tadi pakai tali itu. Ya, itu yang kalah diri kita sendiri. Setelah itu kita sakit, capek. Setelah itu malah ibadahnya hilang. Biasanya kalau udah berlebihan itu Pak, berlebihan itu ujung-ujungnya nanti futur gitu kata orang itu. Futur itu terputus beramal setelah rajin. Kita puasa, maunya langsung puasa hebat gitu, puasa Daud langsung Pak. Nanti lama-lama mungkin sebulan bertahan, bulan kedua bisa jadi lepas lah. Nah, berhentinya 3 bulan. Kita tahajud sekali langsung banyak, itu bisa jadi cuma bertahan 3 hari atau 7 hari. Setelah itu libur 5 bulan kira-kira gitu. Itu pun kalau untung, kalau setahun kadang-kadang gitu. Makanya adwamuha wa inqalla. Kita dawamkan walaupun sedikit, tapi rutin ya Pak. 2 atau 4 gitu.
43 atau 21 itu kita dawamkan, itu Masya Allah itu sudah luar biasa sekali. Ya, jadi kita jangan memaksakan. Diriwayatkan Pak dari Aisyah juga, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian beliau menjawab, adwamuhu wa in qalla, yang paling rutin kita lakukan, konsisten kita lakukan walaupun sedikit. Jadi bukan banyak tapi sedikit, tapi rutin gitu. Jangan banyak sekali-sekali. Banyak rutin itu lebih bagus lagi. Tapi itu kan butuh latihan Pak. Nah, butuh latihan. Tapi dikit-dikit dulu kalau kita baru mulai gitu. Kita baru mulai dikit-dikit dahulu, tapi rutin. Kita rutinkan sebelum subuh. Kita bangun misalnya jam 3:30. Ya, kalau sekarang kan jam 4 subuh itu. 3:30 atau jam 4 kurang 1/4. 5 menit ke kamar mandi. 10 menit masih ada ya, kita sholat dulu 2 menit. Ya, 10 menit itu kan cukup ya. Nah, 2 rakaat tambah 1. Ya, cukup banget waktunya itu. Intinya jangan sampai kita sebelum subuh ngopi jalan tahajudnya lupa gitu. Kita jalankan itu. Jadi adwamuha wa in qalla. Nah, dalam riwayat Muslim dari Aisyah juga dikatakan, kana amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dima. Amalan Rasulullah itu adalah amalan yang konsisten, selalu dilakukan Rasulullah. Wa kana idza amila amalan asbatahu. Nabi kalau sudah mengamalkan suatu amalan itu beliau konsisten melakukannya. Sabit gitu ya. Sabit qalbi itu ala dinika itu. Konsisten karena konsisten melakukannya. Abdullah bin Umar juga berkata, Rasulullah mengatakan, ya Abdullah, kata Rasulullah, wahai Abdullah, la takun misla fulanin, jangan engkau seperti fulan, karena yaqubu minal laili, dahulu dia rajin qiyamul lail, fataroka qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Ya. Jadi jangan seperti kata Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Ada yang mengatakan itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Teguran kepada Abdullah bin Mas'ud. Ada yang mengatakan itu adalah Abdullah bin Umar yang ditujukan. Jangan seperti fulan, dahulu dia rajin qiyamul lail, kemudian meninggalkannya. Ya, jadi jangan sampai kita pernah qiyamul lail rajin, terus nggak pernah qiyamul lail lagi. Nah, itu contoh yang buruk itu Pak. Diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud, ya, disebutkan di dekat Rasulullah seseorang yang tidur, ya, sampai pagi, ya tidur sampai pagi. Baik. Jadi tadi itu yang dimasukkan Abdullah seperti fulan itu sepertinya Abdullah bin Umar. Ini ada riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya seseorang tidur sampai pagi Pak, ketiduran itu sampai pagi, subuh ya, enggak bangun-bangun sama sekali. Apa kata Rasulullah? Zaka rajulun, orang itu balas syaitanu fi udhunaihi. Orang itu orang yang setan pipis di kedua telinganya. Ya. Pipis di kedua telinganya. Itu kata riwayat dari Abdullah bin Mas'ud tentang orang yang pagi bangunnya baru pas azan gitu Pak. Kita bayangkan kalau orang yang subuhnya lewat terus, itu bukan pipis lagi berarti. Nah, apa itu? Nah, bukan pipis lagi gitu. Nah, BAB atau apa di situ. Nah, astagfirullah. Jadi itu. Nah, kemudian dalam riwayat dari Salim bin Abdullah bin Umar juga dikatakan bahwasanya Nabi mengatakan kepada bapaknya Umar bin Khattab, nikmar rajul Abdullah, sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Umar laukana yusalli minal laili, kalau dia salat di malam hari. Ya, kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, sebaik laki-laki itu Abdullah bin Umar maksudnya. Laukana yaqumu minal laili, laukana yusalli minal laili, kalau dia salat malam. Semenjak mendengar hadis itu, sebagaimana dikatakan Salim, itu Abdullah bin Umar Pak nggak pernah meninggalkan qiyamul lail lagi. Ya, ada salah seorang almarhum alim di Jogja itu, Ustadz, udah meninggal sih anaknya soleh-soleh semua itu nggak pernah memang meninggalkan qiyamul lail itu. Nah, sejak usia berapa gitu beliau itu. Husnul Khotimah insyaallah, ada Ustadz di Jogja itu, orang Muhammadiyah, kenal sekali, itu udah almarhum. Itu nggak pernah, anaknya kenal saya, nggak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai beliau meninggal. Masyaallah.
Mudah-mudahan kita bisa seperti itu juga kira-kira Pak ya, istiqomah gitu. Ini minimal kita menjaga yang sedikit itu aja Pak. Sedikit tapi konsisten itu lebih baik. Dua, satu ya, tutup satu witir atau empat lah. Empat tutup tiga dengan witir atau satu. Penting kita menyempatkanlah diri itu. Itu Pak adab-adabnya. Sekarang kita lihat waktunya. Ya, waktu qiyamul lail itu kapan? Ya. Salat malam itu boleh dilakukan di awal malam. Pernah kita sampaikan juga ya, qiyamul lail itu. Kita di awal malam, misalnya setelah salat Isya, kita khawatir nggak sempat bangun nanti sebelum subuh, kemudian kita witir dahulu, itu termasuk qiyamul lail hitungannya. Maksudnya qiyamul lail. Nah, ya, witir itu sendiri ya qiyamul lail maksudnya Pak. Ya, bisa di awal malam, bisa di tengah malam, dan bisa di akhirnya. Ya, madamatis sholatu ba'da sholatil isya. Selama sholat itu dilakukan setelah sholat isya. Semua sholat setelah sholat isya itu dinamakan qiyamul lail. Makanya kita sholat, misalnya kita khawatir nggak bangun Pak sebelum subuh, khawatir nanti cuman pas azan subuh ya. Sebelum tidur kita sholat, atau setelah isya nanti kita sholat witir dahulu 3 apa 1, itu nggak ada masalah, itu terhitung qiyamul lail. Kalau kita khawatir, kan pernah disampaikan hadis sebelumnya itu. Nah, kalau khawatir, kalau seandainya kita bisa yakin, kita mendingan sholatnya diakhirkan kan gitu. Nah, terbaik itu diakhirkan. Kalau khawatir jadi dahulukan. Abu Bakar itu beliau termasuk orang yang mengawalkan witirnya, Umar itu mengakhirkan. Ya, itu kan beda di antara keduanya itu. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma kunna nasya", tidaklah kami ingin, "annara minal laili musallian", tidaklah kami ingin melihat Rasulullah, annarahu, melihatnya salat di malam hari, "illa ra'ainahu". Dia kata Anas, tidaklah kami ingin melihat Rasulullah salat di malam hari kecuali kami lihat beliau salat. Ya. Wa ma kunna nasa'an narahu na'iman illa ra'ainahu. Tidak kami pengen melihat beliau tidur, Nabi tidur kecuali didapati tidur. Jadi beliau itu qiyamul lail seolah-olah seluruh malamnya qiyam. Beliau itu tidur seolah-olah seluruh malamnya tidur. Jadi enggak bisa ditebak amalan Nabi itu, Pak. Sama kayak puasa beliau itu. Menyangka kita puasa, beliau ternyata enggak puasa. Pas kita sangka puasa, beliau puasa gitu. Nabi begitu. Nah, jadi ketika kata-kata Anas bin Malik, ketika kami pengen melihat Rasulullah qiyam, ya beliau qiyam ternyata. Ketika kami lihat tidur, beliau tidur juga gitu. Wa kana yasum minasyahr, beliau berpuasa di suatu bulan itu, hatta nakul, sampai kami mengatakan la yuftir minhu syai'an. Seakan-akan beliau enggak puasa sama sekali ketika itu. Wa yuftir, dan beliau berbuka, hatta nakul la yasum minhu syai'an. Beliau enggak berpuasa itu seakan-akan enggak pernah berpuasa sama sekali. Itu saking enggak bisa ditebaknya amalan Nabi itu. Jadi Nabi mendawamkan qiyam itu, mendawamkan puasa juga, tapi enggak bisa ditebak sama Rasul, para sahabat itu. Jadi ketika beliau tuh enggak berpuasa, seakan-akan enggak pernah puasa sekali. Pas dilihat berpuasa, seakan-akan semuanya dipuasai gitu. Enggak bisa ditebaknya. Nabi menghidupkan siang dan malamnya beliau itu. Itu diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, An-Nasai. Kemudian kapan waktu terbaiknya Pak? Waktu terbaik untuk qiyamul lail itu adalah ta'khiruha, mengakhirkannya, ila sulus al-akhir, sepertiga malam terakhir. Itu terbaiknya. Jadi bolehnya kapan Pak? Boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir. Tapi terbaiknya di mana? Di sepertiga malam terakhir. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna azza wa jalla, Allah itu turun ya, kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, ya, hatta hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kita jangan membayangkan turunnya itu seperti pandangan kita manusia ya Pak ya. Kita jangan membawa Allah dalam dimensi kita yang makhluk itu. Itu perdebatan orang-orang ahlul kalam nggak ada selesainya itu. Kita nggak usah masuk di situ. Menghabiskan waktu perdebatan seperti itu. Kita yang penting apa yang terlintas dalam pikiran kita, Allah berbeda dengan itu. Karena yang kita bayangkan pasti yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, dan pernah kita saksikan nggak keluar. Dan Allah jangan dibawa ke dimensi makhluk gitu ya. Nah,
Allah itu ya fawqa kulli syai', laisa kamitslihi syai'. Kaidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu Allah berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Apa yang kita bayangkan berarti Allah berbeda dengan itu. Gitu. Itu prinsipnya begitu. Maka ketika Allah turun ke langit dunia itu kan seringkali menjadi perdebatan orang, kelompok-kelompok kalam lah, ahlul kalam. Kita nggak usah masuk di situ. Habiskan waktu itu kadang-kadang. Nggak ada faedah amaliyahnya juga. Jadi Allah turun, kita menjadi faedahnya di sini yang kita amalkan ini. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, "May yad'uni," siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajibu lahu, maka aku kabulkan. Ini waktu mustajab udah itu, Pak. Sepertiga malam terakhir itu berarti menjelang subuh itu. Menjelang subuh itu, Pak. Ya. May yas'aluni fa'atihi, siapa yang meminta kepadaku, aku kasih. Berdoa aku kabulkan, meminta aku kasih, kata Allah. Wa may yastaghfiruni, siapa yang meminta ampunan kepadaku, fa'aghfir lahu. Ya. Aku ampunkan. Itu waktu mustajab udah itu. Sepertiga malam terakhir. Jadi jangan kita sia-siakan. Masih ada waktu sebelum subuh kita kerjakan, diisi dengan qiyamul lail itu, Pak. Dalam riwayat Amr bin Absah juga dikatakan, sami'tu, kata beliau, ya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu minar rabbi, masa yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, fi jawfil lailil akhir, di bagian malam terakhir atau sepertiga malam terakhir. Fa in istata'ta, jikalau engkau bisa, antakuna mimman yazkurullaha fitil kasa'ah, bagian dari orang-orang yang mengingat Allah di jam itu, fakun, kata Rasulullah, maka jadilah. Jadi masa yang terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu di sepertiga malam terakhir, kata Rasulullah, kalau engkau bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mengingat Allah ketika itu, mengingat Allah dalam artian ya zikir, ya salat gitu, Pak. Baca Al-Qur'an, maka jadilah bagian dari orang-orang yang ada ketika itu. Kemudian hadis riwayat Muslim, Abu Dzar juga mengatakan, ayyu qiyamil laili afdal, qiyamul laili apakah yang lebih afdal, kata ditanyakan oleh Abu Muslim kepada Abu Dzar. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang kau tanyakan kepada aku. Kemudian beliau menjawab, jawful lailil ghabir, pertengahan malam terakhir, ya. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit yang mau mengerjakannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih jarang yang mau melakukan itu, ya, Pak. Kemudian hadis dari Abdullah bin Amr juga mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah itu puasa Daud, Pak. Itu puasa yang paling dicintai Allah. Dan itu paling tinggi, toh. Sehari puasa, sehari enggak. Itu udah paling tinggi itu, Pak. Berarti kalau sebulan 15 hari puasanya. Enggak boleh lebih daripada itu. Paling tinggi itu puasa Daud. Wa ahabbus shalah ilallah, yang paling dicintai oleh Allah itu adalah salat yang dicintai oleh Allah itu adalah salatnya Nabi Daud. Salat Nabi Daud itu karena yanamu nisfal laili, setengah malam beliau tidur. Berarti sampai jam 12 kira-kira tidurnya. Wa yaqumu sulusahu, beliau kemudian qiyam di sepertiga malam terakhir. Wa yanamu sudusahu, kemudian tinggal 1/6 malamnya mau subuh beliau tidur lagi. Jadi tidur sampai setengah malam, nanti bangun lagi, ya, berqiyam di sepertiganya, kemudian di sisa 1/6 sebelum subuh itu, malam masih sisa 1/6 beliau tidur, kemudian bangun lagi pasti tiba. Wa kana yasum yauman wa yuftir yauman. Beliau berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Itu puasanya Nabi Daud, dan itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak, itu yang kita bahas di maghrib kali ini. Ya, mudah-mudahan menjadi amalan bagi kita bersama, insyaallah. Qiyamul lail ini menjadikan kita hamba-hamba Allah taala, ya, yang ahli qiyam, minaz-zakirina waz-zakirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.